sebuah hal yang baik. Baik, boleh ceritakan kita apa yang membuatmu merasa kewalahan? Banyak sih. Pertama, saya ini dari perihal karena saya ini sudah menikah, dan saya ini kan sudah menikah, terus dibarengi dengan masih ada kegiatan kampus. Pertama, saya ini akhir-akhir ini gitu ya, bulan-bulan ini ada ini pusing masalah perihal nilai. Jadi saya cerita satu-satu dulu ya, biar semua saya ceritain dulu. Masalah nilai kemarin, jadi ceritanya saya ini nilai saya itu di semester 3 gak ada karena gangguan si akal waktu itu. Nah, saya ini pernah cuti di tahun 2021 sampai 2022. Itu saya cuti, ternyata nilai pas saya cuti itu nilai saya itu hilang. Nah, setelah itu nilai saya itu mengecek kembali pas saya selesai cuti, ternyata nilai saya itu hilang di semester 3. Ini saya cerita masalah nilai saya dulu karena saya ini kendalanya itu dari kendala saya nilai itu 2 bulan sampai sekarang belum selesai sampai hari ini pun belum selesai karena banyak yang akan saya ceritakan gitu ya, entah itu masalah keluarga, masalah dari kampus. Nilai saya itu gak ada gitu ya semester 3 dengan SKS keuangan, karena saya ini mau sidang semester 13 semester akhir di kampus ini. Saya menghubungilah dosen yang bersangkutan dengan mata kuliah itu. Nah, saya sudah mau, karena selama 1 tahun itu saya cuti, selama 1 tahun itu saya susah banget menemui beliau karena ternyata beliau itu sudah pensiun, jadi tapi masih mengajar di kampus ini. Jadi ke kampus itu seminggu sekali, itu pun harus Senin, dan itu pun karena ada tenaga. Nah, kemarin saya itu menghubungi beliau, dan beliau ini bilang kalau saya ini disuruh ke rumahnya, saya ke rumahnya itu di Bekasi. Saya ke rumahnya, pikir saya setelah saya ke
jadi saya itu cuti di tahun 2022 semester 6 dan 7. Setelah itu saya menikah dan hamil. Dari situ saya melahirkan. Tahun 2023 saya melahirkan. Nah, dalam hati kecil saya juga pengen cepat beres gitu ya, pengen cepat mengejar semuanya gitu ya. Nah, ternyata suami saya ini yang dibilang ngedukung, saya kalau kamu sudah boleh, tapi dibilang gak ngedukung, ya saya juga harus cepat lulus gitu. Jadi saya selama 2023 setelah saya bekerja, karena saya itu melahirkan setelah saya bekerja, saya ini 2023 sampai 2024 akhir itu saya nggak pernah ke kampus, tapi jarang gitu ya, karena masalah suami saya itu nggak pernah mengizinkan saya ke kampus. Makanya problem itu yang sampai sekarang saya belum kelar aja gitu masalah kuliah saya. Yang sebenarnya banyak yang bakal saya ceritain gitu ya, entah itu dari kecemasan masa depan saya, kecemasan semuanya gitu ya. Apalagi saya melihat teman-teman saya gitu yang belum menikah, tetapi pencapaiannya itu benar-benar kemana lebih tinggi dari saya gitu. Dari situ saya sempat mikir, apa penyebabnya, apa mungkin saya udah nikah gitu ya, udah punya anak, dan saya nggak bisa kesana kesini buat mencapai apa yang ingin saya capai itu dulu gitu. Terus masalah dengan keluarga saya pun ya sama ini, saya setiap hari pun sering berantem sama suami saya di hal ekonomi, perihal semuanya pokoknya. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi banyak tuntutan secara bersamaan? Ya, perasaannya tertekan ya, sedih, tertekan, apalagi kan saya kan berpisah sama orang tua saya, pisah rumah sama orang tua saya, sama orang tua saya, jadi apa-apa itu saya nggak pernah cerita gitu. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi banyak tuntutan secara bersamaan? Perasaan saya sedih, tertekan, apalagi ya, banyak sih perasaan saya itu benar-benar campur aduk ya. Bagaimana menghadapinya, bagaimana cara saya untuk bisa menyelesaikan semuanya gitu. Terus apalagi gitu ya, saya ini pertama saya ini udah jadi istri, kedua saya masih jadi mahasiswa, ketiga saya udah jadi ibu, jadi bingung mengaplikasikan ketiganya itu. Kadang capek, sedih gitu kan, kadang ya bisa dibilang tuh kalau pengen capek ngeluh lah intinya. Baik, siapa aja yang biasanya mendukung peran Inai dalam mengurus rumah tangga atau anak? Pendukung ya, sebenarnya banyak yang mendukung, cuma karena mungkin saya ini kurang bersyukur kali ya,
cita-cita saya sejak saya sebelum menikah, sejak saya kuliah di kampus ini pun gitu ya. Ya udah saya bertahan sampai saat ini, sampai permasalahannya di kampus ini, apalagi saya udah semester akhir, banyak masalah-masalah dari hal yang paling sepele aja senilai gitu ya. Saya udah dioper ke sana, oper ke sini. Kalau dibilang capek, cuma saya melihat lagi, saya harus lulus dari kampus ini karena saya sudah ada di ujung jalan, jadi tinggal finalnya aja gitu. Makanya saya tetap bertahan. Soalnya kalau saya tidak meneruskan proses ini gitu ya, nanti saya mau gimana gitu kan, mau gimana, harusnya mau kayak apa gitu, karena saya harus mulai lagi dari nol. Coba kalau misalkan saya bertahan di proses ini aja, ya kita nggak tahu kan nanti saat kita saya nanti bakal gimana gitu. Kalau misalkan maksudnya udah tahu gitu kan gambarannya kayak apa. Tapi kalau misalkan saya tidak bertahan di proses ini saya harus kembali lagi dari nol, harus memulai lagi. Makanya sama saya selalu bertahan, karena itulah saya pengen cita-cita saya dan pencapaian saya itu tercapai. Saya mengerti kakaknya ini tidak punya sedikit waktu untuk diri sendiri kan. Iya betul. Jadi kakaknya itu bisa merasa capek dan merasa semakin berat. Bagaimana kalau kita coba cari cara supaya Kak Ida ini bisa punya waktu sebentar saja, sekitar 10 menit, kayak misalkan healing buat diri sendiri, kayak me time gitu. Pernah dicoba apa? Pernah, apalagi saya sebelum menikah itu, saya itu tipe orang yang jalan-jalan, apa ya, saya itu suka jalan-jalan, beli barang-barang yang saya suka, terus beli apapun yang saya suka. Terus setelah menikah, karena mungkin faktor ekonomi, faktor saya sudah menjadi istri, faktor saya sudah menjadi ibu, karena yang kayak gitu dikurangi, jadi membuat saya semakin pusing gitu ya. Apalagi yang satu ini gitu, mungkin kalau misalkan saya ini hanya seorang ibu dan istri, mungkin saya nggak ada pikiran, nggak terlalu banyak pikiran. Tapi ini saya ditambah, saya ini masih menjadi mahasiswa, jadi banyak banget pikiran yang harus saya pikirkan gitu. Entah itu saya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi mahasiswa. Kalau misalkan apa namanya, minta seperti itu di salah-salah waktu, kalau misalkan ada waktu gitu ya, itu saya pasti usahakan, pasti saya minta, saya jajan yang saya mau, jajan enak gitu kan. Tapi kalau misalkan di rumah, karena banyak kerjaan juga ya, jarang. Paling saya itu kalau saya ke kampus, saya jalan-jalan, saya meluangkan waktu untuk diri saya sendiri. Besar itu sangat wajar Kak. Ketika seseorang menjalani sekaligus perannya, masih ada yang atau ada yang diceritakan. Untuk saat ini saya cukup merasa cukup lah cerita dengan kakaknya. Terima kasih ya Kak sudah mau menceritakan apa yang Kakak rasakan ketika beban itu muncul sejak hari. Baik, mungkin sesi
dijadwalkan ulang kembali minggu depan. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Semangat ya kak, semoga kakak bisa menjalani hari-harinya dengan